Jadi ini peringatan untuk Anda. Ini untuk yang terakhir, yang kelima. Jadi kalau Anda mendapatkan kesuksesan yang tiba-tiba langsung untung besar, jangan sampai lupa daratan. Ya, pesta-pesta, menggambarkan uang. Karena bisa jadi itu hanya sekali itu. Kuatirnya nanti nggak bisa diulang. Lanjut beli mobil, kemudian sewa kantor yang mewah itu ya, tentu sewanya kan pertokohannya mahal. Ya. Nah, tiba-tiba dia tidak berulang. Itu hanya dalam satu periode saja. Karena nanti pesaingnya langsung begitu banyak yang masuk, ya, begitu banyak yang masuk dan biasanya kalau pertama memang bisa mahal, tapi setelah kedua, ketiga akhirnya penawarannya jadi turun, akhirnya menjadi normal profit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin mengetahui kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, maka silahkan klik di yang ada tanda panah di sebelah kanan bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Hari ini kita akan bahas satu topik, seri kepemimpinan yang ke-7. Ya, jadi kita sudah masuk yang ke-7, kita sudah kemarin sudah menyimak dari yang seri 1 sampai 6, sekarang adalah ke-7. Topiknya adalah nyalakan auto leadership di masa krisis. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, saya minta untuk like dan subscribe dulu. Di pikiran kita sudah ada operating system atau OS auto leadership. Contoh. Ketika terjadi ancaman bahaya misalnya, maka secara refleks Anda pasti akan menghindar, kan begitu? Atau mencari tempat yang lebih aman. Itu refleks, jadi itu auto leadership. Kemudian berikutnya, Anda merasa situasi yang tidak nyaman. Maka tips auto leadership Anda bekerja akan menciptakan rasa nyaman gitu ya, atau mencari tempat yang nyaman, atau Anda mencari solusi supaya hidup Anda lebih nyaman. Jadi itu auto leadership. Manusia mempunyai skill ya, kompetensi seperti itu. Jadi kalau kita rumuskan secara matematika, jadi kalau tadi situasi ancaman bahaya atau situasi tidak nyaman tadi kita anggap sebagai negatif ya. Jadi ketika terjadi situasi yang negatif menuju atau mendapatkan situasi positif, angka 1 misalnya, maka operating system kita bisa jalan ya. Tetapi ketika sudah dalam situasi yang nyaman tadi ya, ada angka 1 tadi, sekarang untuk menuju progres angka 2, 3, 4 seterusnya sampai hingga 9 puncak karir itu, kenapa tiba-tiba auto leadership kita jadi lemot? Ini pertanyaannya. Bahkan ada yang auto leadership-nya itu tidak jalan sama sekali. Nah, ini ada sebuah riset ya di tempat-tempat penangkaran gajah ini ya. Bisa di Lampung, mungkin bisa juga di Thailand atau di India gitu ya. Jadi ada perbedaan yang menyolok antara gajah yang dibesarkan di penangkaran dengan gajah liar yang masih ada di hutan. Gajah-gajah liar yang di hutan itu kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, itu mereka sudah langsung instingnya jalan dan mereka segera lari mencari tempat yang aman. Jadi auto leadership-nya jalan ya untuk mencari tempat aman. Sebaliknya, gajah-gajah yang hidup di penangkaran tadi dia tenang-tenang saja. Walaupun
hutan sudah terbakar, sudah dekat sekali, mereka tetap diam aja, tetap makan dan sebagainya. Dan baru mereka pindah setelah digiring oleh pemiliknya, digiring ke tempat yang aman. Apa sebabnya? Jadi ternyata setelah diteliti itu ya, penyebabnya adalah gajah tadi itu dia terbiasa hidup di kandang dengan keadaan ketika di kandang itu kakinya diikat dengan tambang begitu ya, diikat seperti itu. Sudah sejak dari kecil begitu supaya tidak pergi atau lari ya. Dan mereka juga tidak berpikir akan pergi dari kandang atau tempat penangkaran itu karena di sana sudah disediakan semua makanan kesukaannya. PDI semua kesenangan hidup hewani itu sudah mereka dapatkan. Buat apa mereka lari dari situ? Nah, seperti itu. Akibatnya karena terus terbiasa dalam situasi yang nyaman itu, maka auto leadership dari gajah tadi untuk menyelamatkan diri menjadi hilang sama sekali. Nah, teman sekalian, tidak bermaksud saya menyamakan dengan gajah, tetapi manusia juga sama. Jadi kalau Anda hidup dalam kenyamanan terus, maka justru akan kehilangan atau bisa mematikan auto leadership Anda. Nah, di sini saya akan berikan sebuah tips untuk mengaktifasi auto leadership Anda, ya, supaya auto leadership Anda ini peka begitu ya, atau bisa mencari progres sendiri, bisa memimpin sendiri dan seterusnya. Jadi di sini ada 5, ya nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah supaya Anda bisa selalu mengaktifasi auto leadership Anda, yang pertama adalah atasi masalah Anda. Yang kedua adalah ciptakan management of crisis. Yang ketiga adalah berpikir out of the box. Yang keempat, tolak fasilitas khusus Anda. Dan yang kelima adalah hati-hati dengan kesuksesan yang mudah. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Atasi masalah Anda. Terdapat 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah penghindar masalah. Maksudnya penghindar masalah adalah dia lari dari masalah. Ya, dari menghindari, tadi menolak kalau menghadapi satu tantangan yang agak sulit gitu, ketika ada masalah nanti dia tidak mau ya. Jangan gua deh, langsung begitu. Nah, ini tipe penghindar masalah. Padahal masalah tidak mungkin dihindari. Ya, hanya sementara saja. Jadi nanti Anda akan ketemu dengan masalah yang sama dengan kadar yang lebih berat, lebih sulit gitu. Jadi misalnya seorang anak SD yang dia tidak mau matematika, padahal dia terus bersekolah dan matematika nanti terus meningkat kesulitannya, dia tidak akan mungkin meninggalkan masalah matematika. Nah, nanti ketemu lagi dengan matematika lagi sudah dalam problem yang lebih sulit. Nah, ini orang yang akan menghindari masalah, dia justru akan tertimpa tumpukan masalah. Ini satu tipe, ya, tipe manusia yang pertama. Tipe kedua adalah pencari masalah. Ini pencari masalah ya, bukan pembuat masalah ya. Kalau pembuat masalah itu Anda orang lewat kemudian Anda maki-maki ya, itu Anda mencari masalah ya. Tapi ini Anda pembuat masalah ya. Tapi kalau pencari masalah adalah orang yang mencari tantangan, sama dengan mencari tantangan. Jadi dia tidak puas dengan masalah yang tiap hari dihadapi ya, sudah tantangannya ringan, dia mencari tantangan yang lebih besar seperti itu ya. Misalnya seseorang sudah punyai satu toko, dia mencari masalah membuat cabang 2 toko misalnya seperti itu. Ya, atau seseorang menguasai sebuah ilmu atau skill gitu ya, dia ingin meningkatkan, mencari masalah dengan skill yang baru. Ini namanya seorang pencari masalah. Dan yang ketiga adalah pemanfaat masalah. Siapa masalah itu? Yaitu orang-orang yang sudah bisa mendapatkan hasil komersial gitu ya, dari masalah yang dimiliki oleh orang-orang. Ya, ini para profesional, ini para konsultan. Ini adalah seorang tipe pemanfaat masalah. Nah, paling tidak kalau Anda ingin mengaktifasi auto leadership Anda, menjadilah paling tidak orang yang kedua tadi, yaitu pencari masalah. Syukur kalau Anda karena sudah terbiasa mencari masalah sehingga akhirnya begitu banyak bank masalah yang Anda miliki sehingga Anda bisa menjadi profesional yang bisa memanfaatkan masalah orang-orang untuk mendapatkan income seperti itu ya.
Nah, ini yang pertama. Jadi atasi masalah Anda sehingga Anda menjadi tipe pencari masalah. Yang kedua adalah ciptakan manajemen of crisis. Sebenarnya tanpa kita ciptakan memang sekarang ini kita sebenarnya sedang krisis gitu. Cuman ada orang-orang yang tidak merasa bahwa kita ini krisis, jadi dia nyantai-nyantai saja gitu ya. Banyak nggak nyadar ya, banyak nyadar. Sehingga dia tidak punya sense of crisis, hidupnya tenang, santai, bahkan dia income-nya dia gunakan secara boros ya, mengejar lifestyle dan seterusnya. Nah, maka jika Anda ingin auto leadership Anda selalu on, selalu aktif gitu ya, maka perkuatlah sensing of crisis Anda. Jadi ubah hidup Anda ini walaupun punya ya, Anda punya uang, punya dana, tetapi Anda gunakan konsep ini secara minimalis karena kita sedang krisis. Jadi sekarang ini money is king ya. Jadi uang itu sekarang segala-galanya. Siapa yang pegang uang maka dia akan bisa banyak berbuat dalam situasi yang uang ini sulit ya. Jadi jangan terlalu boros. Jadi justru hidup yang minimalis. Anda punya uang untuk boros bisa. Ini yang pertama. Sebaliknya gini ya. Jadi hidup minimalis ya. Sebaliknya Anda ini ya, kinerja Anda bisa menghasilkan kinerja yang optimalis. Jadi hidupnya minimalis gitu ya. Fasilitasnya minimalis, tidak banyak tuntutan, tetapi kinerjanya, hasil kinerjanya optimalis. Ya, jadi Anda dari dana yang tersedia tadi Anda gunakan secara optimal. Ya, ini cara yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, agar Anda bisa selalu meng-on-kan auto leadership Anda, yaitu berupaya berpikir out of the box. Jadi maksudnya berpikir out of the box adalah berpikir dari sudut pandang yang beda, yang lain dari yang lain, yang berbeda dengan banyakkan orang, namanya out of the box. Bahkan berbeda dengan yang Anda pikirkan sendiri, Anda mencari yang bukan, pokoknya yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ini ada contoh ya, contoh ini Khairul Tanjung ya, anak singkong, Anda masih ingat ya, konglomerat Indonesia ini. Dia ini seorang mahasiswa dari mahasiswa fakultas kedokteran. Ini dia berbeda dengan mahasiswa yang lain. Kalau mahasiswa yang lain biasanya kan elit itu, apalagi fakultas kedokteran UI ya, elit begitu. Tapi dia tidak, dia malah dagang gitu. Jadi dia pinjam sewa tempat di salah satu lorong di FK UI gitu ya. Kemudian di situ dia buka fotokopi. Ya. Dia beli mesin fotokopi bekas, kemudian dia jual jasa di situ karena selama ini mahasiswa kalau mau fotokopi itu harus keluar jauh dari kampus. Maka ketika dia buka di situ, wah larisnya luar biasa. Nah, ini adalah cara berpikir out of the box. Dan juga ketika sudah lulus dari fakultas kedokteran, beliau tidak praktek, tetapi malah jualan obat di Pasar Senen. Nah, ini adalah satu berpikir yang beda dengan yang lain. Sandiaga Uno ini juga dia berpikir betul-betul sejak beliau masih belum sebesar yang sekarang. Jadi beliau ini adalah seorang ahli, seorang konsultan financial engineering. Jadi kalau misalnya contohnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang krisis itu ya, perusahaan yang ada masalah keuangan itu, dia bisa olah begitu rupa sehingga akhirnya dia selamat. Nah, beliau tidak mau dibayar dengan uang gitu ya, tapi dia mau diberi saham. Jadi setiap kali dia selesaikan satu perusahaan, dia dapat saham. Terus selesaikan perusahaan yang lain, dapat saham lagi. Baru perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan asing, perusahaan besar dan sebagainya. Maka bertahun-tahun akhirnya begitu banyak saham yang beliau miliki. Itulah yang membuat beliau menjadi seorang konglomerat. Nah, ini Anda bisa praktek juga ini Anda ya. Anda yang masih kuliah ini misalnya Anda diberi fasilitas mobil sama orang tua Anda karena orang tua cukup mampu. Berani nggak Anda berpikir out of the box? Ada jual mobil itu, minta izin orang tua tentu saja. Kemudian Anda belikan sepeda motor. Ya misalnya satu mobil yang harga 200 juta bisa dapat sepeda motor 7 atau 8 gitu ya. Kemudian di situ yang satu ada pakai, kemudian yang 7 kemudian Anda sewakan atau Anda cari partner, driver gitu ya. Dia suruh jalankan di Gojek atau di Grab gitu ya. Nah,
itu namanya berpikir out of the box. Jadi Anda sudah mulai awal bisa bisnis, punya modal, punya investasi. Oke, jadi semakin Anda punya gagasan seperti ini, maka auto leadership Anda di bidang bisnis atau auto business leadership Anda akan semakin matang. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tolak fasilitas khusus Anda. Nah, yang kelima ini ya. Jadi ini khusus untuk Anda yang bekerja di perusahaan, tapi perusahaan itu milik keluarga sendiri atau milik orang tua. Gitu ya. Biasanya kan anak bos ini biasanya begitu masuk lulus fresh graduate gitu langsung ya pegang posisi ya, punya jabatan di situ ya, langsung jadi manajer, langsung jadi apa gitu ya. Ada langsung wakil direktur dan seterusnya. Nah, Anda jangan mau. Ini adalah pengalaman dari Adamko. Adamko itu adalah seorang anak muda yang masih usia sekitar 40-an, tapi dia sudah masuk 25 orang terkait di Singapura. Itu kayaknya begitu. Jadi orang tuanya ngajarin bahwa Adamko ini meskipun ayahnya adalah owner perusahaan yang cukup besar, tapi dia melakukan Adamko seperti karya yang lain. Jadi dia dipekerjakan sesuai dengan keahliannya dan dimulai dari bawah. Nah, seperti itu. Kenapa harus demikian? Karena kalau Anda menuntut fasilitas, jadi begitu langsung karena Anda anak bos, langsung aja jadi manajer, ya. Padahal Anda sendiri adalah seorang baru fresh graduate, belum ada pengalaman, bahkan kalah dengan para karyawan yang masih supervisor, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya Anda tidak bisa menyalakan auto leadership yang dimiliki oleh orang tua Anda ketika dulu merintis usaha. Jadi Anda nggak tahu jerih payahnya waktu orang tua Anda dulu pertama kali dari salesman gitu ya, meskipun produknya sendiri ya, pakai sepeda motor keluar masuk ya, rumah-rumah ya dan sebagainya, keluar masuk kantor ya, berkeringat dan seterusnya. Jadi karena Anda sudah jadi manajer dan di situ Anda fasilitasnya serba wah gitu, Anda tidak mengalami itu dan justru itulah yang membuat hebatnya auto leadership dari ortu Anda gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, jadi hati-hati dengan kesuksesan yang mudah. Apa maksudnya ini? Jadi begini, ini satu pengalaman di teman saya sendiri ya, teman dekat sendiri, satu kos dulu ya, dan dia mendapatkan sebuah kerjaan gitu dari sebuah instansi untuk menangani sebuah administrasi komputer gitu ya. Pada zaman dulu itu, tahun 80-an itu dan sebelumnya gitu, kalau Anda bayar STNK mobil atau sepeda motor itu bisa sampai 5 sampai seminggu baru jadi. Nah, maka setelah itu ternyata ada penemuan ya, karena itu mulai berkembang komputer ya, sehingga sekarang orang bayar STNK itu seperti sekarang ini ya, bayar listrik dan sebagainya, kita tinggal nuker aja ya, nuker STNK lama ya, itu kemudian nanti keluar STNK baru seperti itu. Nah, ketika itu muncul maka booming dan teman saya ini mendapatkan salah satu proyeknya itu dan gede banget, jadi tidak menyangka baru mulai usaha pertama langsung duitnya itu jutaan gitu ya, ratusan juta itu sudah besar sekali tahun 80 itu ya. Nah, sering lupa daratan. Jadi anak muda ini kalau bisnis juga tuh luar biasa. Nah, jadi ini peringatan untuk Anda ya. Ini untuk yang terakhir, yang kelima. Jadi kalau Anda mendapatkan kesuksesan yang tiba-tiba dan itu terlalu mudah ya, langsung untung besar, jangan sampai lupa daratan. Ya, pesta-pesta, menggambarkan uang. Karena bisa jadi itu hanya sekali itu, khawatirnya itu nggak bisa diulang, ya. Nanti terlanjur beli mobil, kemudian sewa kantor yang mewah itu ya, tentu sewanya kan pertokohannya mahal, ya. Nah tiba-tiba dia tidak berulang, itu hanya dalam satu periode saja, karena nanti pesaingnya langsung begitu banyak yang masuk, ya, begitu banyak yang masuk dan biasanya kalau pertama memang bisa mahal, tapi setelah kedua, ketiga akhirnya penawarannya jadi turun, akhirnya menjadi normal profit lagi. Nah seperti itu. Nah, teman sekalian, jadi tetap bersikap tenang.
ya. Artinya buat manajemen secara rasional aja, jadi biasa saja gitu ya. Jadi kantor juga nggak usah harus mewah gitu. Sebab kalau Anda ini punya kantor ya ataupun punya apa namanya gerai seperti itu, kalau itu sifatnya itu jemput bola, artinya customer tidak datang ke tempat Anda gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu mentereng kantor itu. Bahkan di tempat kos-kosan pun bisa. Nanti kantornya bisa sewa di virtual office ya, paling yang sekitar 700-800 per bulan sudah bisa itu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap bersikap tenang gitu ya. Kemudian tetap manajemen rasional, bahkan kalau perlu seperti yang saya ajarkan tadi adalah menciptakan manajemen of crisis, karena kita ini sedang dalam keadaan yang krisis. Jadi itulah teman sekalian 5 tips dari saya untuk menyalakan auto leadership Anda di masa krisis ini. Oke, sampai ketemu lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.